Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Alma Sofatinada, NIM 23070200011, Prodi Tadres Matematika. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian ejaan. Pengertian ejaan atau spelling adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Ejaan memiliki 3 aspek, yakni aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Dalam KBBI Daring atau 2016 disebutkan bahwa ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Secara teknis, ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dari beberapa definisi ejaan sebagaimana diungkapkan oleh pakar di atas, dapat dijelaskan bahwa ejaan adalah kaidah yang mengatur pelambangan bunyi, ujar, tata cara penulisan kata, penulisan kalimat, dan tanda bacanya. Selanjutnya, fungsi ejaan itu ada 4. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Alat penyaring, maksudnya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dan keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Selanjutnya, prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip dasar yang menjadi patokannya, yakni prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluasan, dan prinsip kepraktisan. Selanjutnya, perubahan ejaan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan, yaitu ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947, ejaan Republik atau ejaan Suewandi 1947 sampai 1956, ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961, ejaan Melindo 1961 sampai 1967, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1967 sampai 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan 1972 sampai 2015, dan ejaan bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan, yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi 1947 sampai 1956. 3. Ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961. 4. Ejaan Melindo 1961 sampai 1967. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1967 sampai 1972. 6. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan 1972 sampai 2015. 7. Ejaan bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Selanjutnya, perubahan sistem ejaan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulis Jawi. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi 1947 sampai 1956. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini disebut juga dengan ejaan Suewandi.
yang menjadi materi pendidikan dan kebudayaan kala itu juga. Selanjutnya, ketiga, ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan E. Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. 4. Ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. 5. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kasusastraan LBK 1967 sampai 1972. Ejaan Baru Ejaan LBK Lembaga Bahasa dan Kesusastraan Pendahuluan Pusat Bahasa adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Selanjutnya, 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swewandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan Bahasa Indonesia sejak tahun 2015. 7. Ejaan Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni hingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Selanjutnya, perubahan dari EYD ke EBI. Beberapa perubahan dari EYD dan EBI sebagaimana tertuang pada lampiran Permendiknas RI nomor 46 tahun 2009 atau Pedoman Umum EYD dan lampiran Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 atau POEBI. Pertama, 20 penambahan klausul. Kedua, 10 penghilangan. Ketiga, 4 pengubahan. Keempat, 2 pemindahan. Kesimpulan dari ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal pembaruan ejaan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, berlaku ejaan yang bernama ejaan Van Opswesen yang resmi diakui pada tahun 1901. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan, yakni ejaan Republik atau ejaan Swewandi 1947 sampai 1956. Ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961. Ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1967 sampai 1972. Ejaan yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015 dan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI 2015 sampai sekarang. Meskipun telah mengalami 7 kali perubahan, yang diberlakukan hanya 4, yakni Ejaan Van Opswesen, Ejaan Swewandi, dan Ejaan Bahasa Indonesia. Sementara itu, 3 ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, dan Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK
tidak diberlakukan karena alasan apapun. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.